ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كنية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para ulama, para habaib, para asatidz yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan masih tentang bab atau at-tawadhu'. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan tentang hikayatul mutawadhi'in, tentang cerita-cerita dari tokoh-tokoh ulama besar, bagaimana ketawadhuan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah wa radhiyallahu ankum. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu iltaqa bil Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dhata yawmin فقال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. Imam Asy-Syafi'i satu saat berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian langsung beliau menyenandungkan satu syair menyanjung bagaimana kehebatan Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau menyatakan uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh padahal aku bukan bagian daripada mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan, yakni aku berharap mudah-mudahan aku mendapat syafaat dengan keberkahan berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat berkah mencintai mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci kepada orang yang perniagaannya adalah kemaksiatan. Wa in kunna sawiyan fil bid'ah, sekalipun barang dagangan kami sama. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini syair ini satu menyanjung kesolehan, kehebatan, ketinggian derajat Imam Ahmad bin Hanbal, dan pada saat yang sama beliau menunjukkan bagaimana tawadhu'nya al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tetapi sang guru tidak malu untuk menyanjung sang murid. Dan memang benar bahwa beliau adalah orang saleh, bukan lagi saleh. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan beliau hafal sampai 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal beliau 1 juta hadis yang berbagai tingkatannya dengan sanad dan matannya. Bayangkan hafalan kita berapa hadis? Paling innamal a'malu binniyat sudah.
Kita tidak tahu setelah itu kan, apalagi hadis ini. Dibanyak-banyak ke sekian misalnya. Ini beliau hafal 1 juta hadis ya kawan. Duit 1 juta, gimana? Apalagi hadis dengan isinya, dengan matannya dan dengan jalannya. Dan kemudian beliau tahu mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif di situ. Bahkan mana yang maudhu'. Ini menunjukkan betapa luar biasanya maqam kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka dalam satu maqalah beliau, Imam Al-Haddad menyatakan yang menunjukkan cerdasnya otak atau emosi seseorang itu, salah satu bukti yang paling jelas untuk melihat orang tersebut cerdas atau tidak apa? Sana'uhu ala aqranihi, bahwa ia memuji teman-temannya. Maksudnya mana? Teman sebaya dipuji. Ini bukan teman sebaya lagi, sebagai teman dia, bahkan sebagai murid. Dan beliau tidak pernah malu untuk menyanjung sang murid, mencari dan menceritakan kelebihan-kelebihan sang murid. Dan ini petunjuk yang paling kuat, kata Imam Abdullah Al-Haddad, menunjukkan bagaimana kecerdasan seseorang, bagaimana tingkat emosional yang sangat matang. Dia tidak malu untuk menceritakan dan memuji kebaikan dan kelebihan orang lain. Dan mudah-mudahan kita baca itu. Kadang-kadang dalam fakta yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat, menbaso kita di Palembang ini bola nak melambung langsung dicemes. Ada wong nak terkenal dikit langsung dibenyuk ke. Ada orang yang mungkin dia bakal terkenal, bakal viral, bakal mungkin punya pengaruh, kemudian dibunuh karakternya, dijelek-jelekkan dia, kemudian dihasut sedemikian rupa. Ini menunjukkan apa? Penyakit hati, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasut, penyakit yang menghanguskan semua amal ibadah yang dilakukan sebanyak apapun itu. Maka berarti kita sebagai muslim mukmin yang baik mestinya menjadi orang yang cerdas. Bagaimana caranya? Kata Imam Abdullah Al-Haddad, bahwa kita tak malu, kita tak sungkan untuk mencari, menyanjung, mensyiarkan, memasyhurkan kebaikan seseorang. Dan itu menunjukkan betapa cerdasnya, jeniusnya seorang. Dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian beliau menunjukkan ketawaduan beliau. Aku sungguh cinta kepada orang-orang saleh, padahal aku tidak masuk dalam golongan mereka. Maksud beliau adalah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu orang saleh, yang lain-lain orang saleh, Imam Malik orang saleh. Aku cinta sekali sama mereka, sekalipun aku tidak saleh seperti mereka. Jazakallahu khair. Ikhwan dimuliakan Allah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa matangnya karakter sifat tawadhu Imam Asy-Syafi'i. Beliau menceritakan kebaikan orang lain dengan penuh keikhlasan, tanpa tendeng aling-aling, tidak malu-malu. Tapi di saat yang sama beliau menunjukkan bahwa beliau tidak punya apa-apa. Dan tawadhunya Imam Syafi'i, tidak istilah budak kita ini, istilahnya nurun ke diri, naik ke mutu. Ya nani baca apa? Padahal minta puji saat itu. Tidak itu. Betul-betul tawadhu yang murni, as-sidqu yang betul-betul tulus karena Allah, muncul dari betapa takwanya, baiknya, ikhlasnya beliau. Aku cinta orang saleh padahal aku bukan bagian daripada mereka, dan berharap bertemu dengan orang saleh, bersalaman dengan orang saleh, kemudian akrab dengan orang saleh. Al-Quran dan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para aulia, kemudian syuhada dan sebagian salihin, maka Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Salah satunya adalah berkah cinta kepada orang saleh, maka berharap kita mendapatkan syafaat mereka. Kata Imam Syafi'i, aku cinta orang saleh padahal aku bukan orang saleh. Mudah-mudahan saja ya Rabb, dengan berkah mencintai mereka saya mendapatkan syafaat. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus ada
bentuk kebencian. Ada dalam istilah agama namanya al-wala wal bara. Apa al-wala? Wala itu artinya kita tuh cenderung condong untuk berkomitmen akan sesuatu. Jadi kita masuk ke satu, menjanjikan diri kita untuk ikut yang baik-baik, dan ketika keburukan itu ada maka kita berlepas. Pada kebaikan kita cenderung untuk memegangnya, kepada keburukan kita berlepas dari situ. Maka kata beliau bahwa wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci kepada orang yang bisnisnya, maksudnya perniagaannya itu adalah kemaksiatan. Wa in kunna sawiyan fil bida'ah, sekalipun saya dengan orang yang pelaku kemaksiatan ini sama-sama. Ini bahasa kinayah, bahasa pinjaman. Jadi ibarat kata ini ada pembeli dan pedagang. Kata Imam Syafi'i bahwa ada orang pembeli maksiat, barang dagangannya maksiat, kemaksiatan, dan saya pembeli kemaksiatan, kira-kira seperti itu. Kami ini sama, antara pembeli maupun penjual, sama-sama pemain maksiat, kata Imam Syafi'i. Maka sekalipun kami ini sama derajatnya dengan ahli maksiat, tapi aku benci dengan kemaksiatannya. Maksudnya adalah ini bentuk ketawaduan lagi. Artinya adalah bagaimana cinta kita tentunya diarahkan kepada orang soleh. Bagaimana kemudian bencinya kita terhadap perbuatan seseorang, kemaksiatannya, maka kemaksiatan yang kita benci. Maka dengan itu maka kita akan bisa menentukan sikap dengan objektif. Fulan bin Fulan salah, maka kita benci kesalahannya. Fulan bin Fulan maksiat, kita benci kemaksiatannya. Tapi kalau kita pukul rata, yang kita benci adalah semuanya termasuk orangnya, maka kita tahu bahwa setiap orang itu pasti pernah ada baiknya. Cak baso kita, segemok-gemok ikan masih ada tulangnya, sekurus-kurus ikan masih ada dagingnya. Jadi kita ambil yang baik. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, Abuya Maliki menyatakan, khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, ambil yang baik, ambil yang bening-beningnya, tinggalkan yang butek, yang buruk, yang tak lemak itu. Maka ini sikap kita, prinsip kita, cinta kepada orang saleh dan kesolehannya, dan kemudian kita cinta, kita benci kepada bentuk kemaksiatan apapun itu. Mendengar senandung syair yang memuji Imam Ahmad bin Hanbal, faradda alaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu qailan. Langsung kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab dengan syair. Beliau menjawab syair Imam Syafi'i saat itu, tuhibbus salihina wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna syafa'ah wa takrahu man tijaratuhul ma'asi wa qaqallahu min syarril bida'ah. Ini orang jenius langsung jawab, fauriyah, fauron saat itu juga. Kata beliau, benar wahai guru, tuhibbus salihina wa anta minhum. Anda benar-benar cinta orang soleh, dan Anda termasuk orang soleh itu sendiri. Wa minkum sawfa yalqawna syafa'ah, dan insyaallah kelak dari Anda, maka dengan sebab Anda mereka umat ini, murid-muridmu, pengikutmu akan mendapatkan syafaat. Kemudian wa takrahu man tijaratuhul ma'asi, dan benar saya persaksikan bahwa Anda benci dengan kemaksiatan. Wa qaqallahu min syarril bida'ah, dan mudah-mudahan Allah memeliharamu dari seburuk-buruknya dagangan, yaitu kemaksiatan. Ikhwan memuliakan Allah, ini orang soleh dengan orang soleh saling menyanjung karena Allah, saling memuji karena Allah, menceritakan kebaikan karena Allah. Sang gurunya cerdas minta ampun, sang murid pun tak kalah cerdas. Beliau tidak malu-malu untuk menyanjung sang guru dengan segala banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, ini ikhwan dimuliakan Allah, menunjukkan betapa tawadhu'nya beliau berdua, baik di depan mereka maupun di depan orang lain. Kemudian yang kedua, setelah kita membicarakan tentang at-tawadhu', kemudian hikayat, cerita-cerita tentang orang-orang yang tawadhu', maka kita lanjutkan dengan dzambul kibri. Kita akan menceritakan tentang hinanya kesombongan, wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit buruk ini.
Maka dikatakan dalam kitab Tathbitul Fuad, usulul ma'asi salasatun. Dasar maksiat itu, asal muasalnya maksiat itu ada 3. Wa huwa aslu ma'siyati iblisa. Pertama salasa. Jadi asal muasalnya maksiat itu ada 3. Yang pertama al-kibru. Yang pertama sombong. Wa huwa aslu ma'siyati iblisa haitsu takabbara ala adama faqala ana khairun minhu. Yang pertama, asal muasal dosa yang pertama al-kibru, yaitu kesombongan. Waliyadu billah. Wa huwa aslu ma'siyati iblisa, dan itu merupakan asal muasal maksiatnya iblis. Ketika dia sombong kepada Adam dengan mengatakan ana khairun minhu. Cerita sombongnya iblis ini tidak usah diceritakan lagi. Intinya iblis merasa lebih baik, baik dengan rupa, baik dengan amal, dengan umur yang lebih panjang, dengan ilmu yang lebih banyak, terutama yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama pada asal penciptaan. Wal hirsu, yang kedua, ini saya ceritakan sesuai dengan amanah ilmiah kitab ini, sekalipun akan nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, rakus. Wa huwa aslu ma'siyati Adam haitsu harisa wa haitsu harasa 'ala al-akli minasy-syajarati. Yang kedua, sifat rakusnya Nabi Adam, yang kemudian dengan itu dia bermaksiat kepada Allah dengan dia makan dari pohon atau buah khuldi. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, sebagai bagian dari isi kitab saya ceritakan, Al-Faqir ceritakan, tapi Al-Faqir ingin sampaikan apa? Bahwa Nabi Adam itu, mengapa beliau mau makan asyajarah, buah dari asyajarah itu apa? Bukan karena bujuk rayu istrinya, bukan karena rakusnya, tapi karena iblis berani bersumpah atas nama Allah. Faqasamahuma, bahwa ketika sudah datang iblis, kemudian dia qasamahuma, dia bersumpah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, demi Allah aku ini benar. Nah, dengar kata demi Allah inilah Nabi Adam akhirnya takluk, bukan kepada iblisnya, tapi dia membawa nama Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu memakruhkan orang berdagang pakai sumpah. Kata beliau, ketika berdagang dengan sumpah, maka dagangannya laku, tapi keberkahannya dicabut oleh Allah. Ngapa? Karena dia berani menukarkan nama Allah yang mahal itu hanya untuk memikat pembeli. Maka ikhwan, Nabi Adam alaihissalam berani mendekati pohon ini, dan kita harus menjaga naudzubillah, kita menjaga kemaksuman Nabi Adam. Maksum artinya Nabi dan Rasul tidak pernah berdosa. Salah sebagai manusia betul, tapi itu bukan dosa. Maka mengapa beliau kemudian mendekati buah khuldi kemudian memakannya? Karena sumpah iblis kepada beliau atas nama Allah. Sama cak kita ini kan, adolah wong tu lan 5-6 kali berutang, tak kalau mayar. Pas datang yang ketujuh, wajah memelas, kemudian demi Allah Ustaz, minta tolong ni anak biniku ditumur mobil, anakku tenggelam misalnya. Aku berani bersumpah atas nama Allah, berutang dengan Ustaz, kaget tahun kapan ku bayar. Nah, akhirnya terkeluar juga duit. Bukan karena kesian dengan wong ini, karena dia sudah berkali-kali menipu, sudah berkali-kali khianat, tapi karena dia membawa nama Allah, maka sang ustaz ini atau ulama atau orang soleh ini kemudian dia berani memberikan pinjaman pada orang tersebut. Maka salah tak Nabi Adam? Tidak salah. Apa yang salah? Iblis yang menjual nama Allah dan walaupun setelah itu ceritanya dalam konteks kesalahan beliau salah sebagai manusia. Apalagi ada sebab dengan menyatakan Nabi Adam itu mengambil buah khuldi gara-gara rengekan, rayuan atau merajuknya sang istri. Hasya wa kalla na'udzubillah. Dak kata istilah itu Nabi kalah oleh betina, dak kata.
Tidak ada cerita Nabi takluk tunduk oleh perempuan, tidak ada. Tidak ada ceritanya itu. Yang ada adalah bahwa iblis bersumpah atas nama Allah. Dan ini tolong ceritakan kepada orang banyak. Kalau ada penceramah siapapun dia menjual bilang bahwa Nabi Adam kalah sama bini merajuk, hanya sekedar lucu-lucuan, tolong ceritakan cerita ini. Bahwa dalam Al-Quran jelas bahwa iblis itu bersumpah atas nama Allah, sehingga Nabi Adam percaya pada sumpahnya, bukan pada iblisnya. Karena mau nama Allah, sementara Nabi dan Rasul kalau dengarkan nama Allah, itulah mana kita misalnya perut lagi lapar kemudian nyingok makanan lemak, kira-kira itulah. Bahwa mendengar nama Allah, ada orang bersumpah atas nama Allah, maka Nabi Adam akhirnya percaya kepada iblis. Yang ketiga, wal hasadu, ketiga dosa apa? Dosa dengki. Wa huwa aslu ma'siyati Qabila haitsu hasada akhahu faqatalahu. Yang ketiga dosa dengki, dan itu merupakan asal muasal maksiatnya Qabil ketika dia dengki kepada saudaranya. Akhirnya muncul apa? Dosa pembunuhan pertama kali. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu sombong, kemudian yang kedua tamak, yang ketiga dengki. Ini induk maksiat. Asal pangkal, pokok pangkalnya maksiat adalah tiga hal ini. Sombong, kemudian apa? Tamak, rakus, kemudian apa? Yang terakhir itu dengki. Dan mari diceritakan kitab ini bukan kita nak nunjuk wong. Mari kita menunjuk diri sendiri. Adakah tiga sifat ini masuk pada diri kita? Adakah kita ketika orang memberikan pendapat kita tolak, masuk sombong gitu? Adakah kemudian kita lah dapat sekian pengen nambah lagi, itu rakus namanya? Adakah kemudian kita ini tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain? Rakus dengki dan iri itu namanya. Maka kita nunjuk diri kita. Ketika itu terjadi, istighfar, kita minta ampun kepada Allah atas akhlak dan sifat-sifat yang tercela ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang berikutnya, dalam salah satu qasidah atau syair dari diwan Al-Habib Abi Bakar bin Syihab, beliau menyatakan, da'il kibra innal kibra wahdahu wa qad lu'ina asyaitanu lamma takabbara wa man anta ya miskinu hatta tunazi'al malika rida'al kibriya'i wa tafkhara. Hei wahai engkau, tinggalkanlah kesombongan, kata beliau, karena kesombongan adalah milik Allah semata-mata, dan sungguh setan itu telah dilaknat manakala ia sombong. Wa man anta ya miskinu hatta tunazi'al malika rida'al kibriyai wa tafkhara. Dan siapakah engkau wahai orang yang miskin, orang yang nestapa, ketika engkau mencabut rida'al maliki al-kibriya, ketika engkau cabut selendang Tuhan itu, dan selendang Tuhan itu adalah sifat sombong, sementara kemudian engkau berbangga dengan sifat itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya uridai. Kata firman Allah menyatakan bahwa sifat sombong itu merupakan selendangku, kata Allah. Dan ketika orang mencabut selendang itu dan dia pakai, dia akan hancur. Mana pantas pakaian Allah dipakai oleh manusia. Maka lihat kesudahan orang-orang yang sombong, pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, raja Namrud, raja Fir'aun, raja yang hebat-hebat mengaku sebagai Tuhan, yang masya Allah mereka tidak merasa tidak punya saingan lagi. Apalagi yang kecil-kecil ini baru naik pangkat jadi apa, baru pacak jadi bos apa, baru pacak sekian,
yang besar-besar hancur, apalagi yang kecil-kecil sama bahaya di depan Allah. Selama sifat sombong itu merupakan ridaknya Allah, selendangnya Allah, siapapun yang mencabutnya dari Allah dan dia pakai, dia akan dibinasakan Allah. Hancur dia dunia dan akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Astaghfirullah. Maka dinyatakan ayyuhal miskin, kata Habib Abi Bakar bin Syihab, wahai engkau, wahai orang yang miskin. Miskin tu kadang-kadang dimaknakan kasihan. Oi, kasihan benda ini, nestapan yang dia. Unzur min aina asluka, lihatlah olehmu dari mana sebenarnya asalmu itu. Wa ala ayyi halin anta, dan atas kondisi apa engkau sekarang. Wa ila ayyi syai'in tasiru, dan kepada apa engkau akan jadi. Kata beliau. Beliau menyatakan awwaluka nutfatan madhiratan, awalmu adalah asalmu adalah mani yang hina, maksudnya mani yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatan qadiratan, sementara akhirmu engkau akan jadi bangkai yang busuk. Wa anta fi kulli hinin tahmilul adhirah, sementara engkau setiap saat engkau sedang membawa kotoran dalam perutmu. Ini menjadi pengingat untuk al-faqir dan kita galo-galo. Sebersih-bersih wong, maaf misalnya, oh cantik, gagah, ganteng, maaf, dalam perutnya ada kotoran. Apa nak disombongkan? Kecuali dalam perut kita ini ada emas, ada berlian, ada cahaya. Tidak, ini dalam perut kita ada kotoran. Apa nak disombongkan? Awalnya kita hina, matinya kita hina. Maaf, maksud hina maksudnya akan jadi bangkai yang akan membusuk. Kemudian sementara sekarang pun kita sedang membawa kotoran. Apa yang mau disombongkan? Nah, ini pengingat untuk kita galau-galau. Nah, ini diceritakan hal yang senada. Kata-kata ini iktibas beliau dari seorang ulama besar, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini satu saat beliau lewat adalah kita sekarang ini siapa ya? Anak-anak pejabat, kira-kira itu. Anak-anak pejabat. Ibnul Mulahab itu misalnya anak menteri, anak presiden, anak menteri, anak gubernur, pokoknya pejabat. Nah, budak ini congkak, sombong. Kemudian dia menyatakan seperti ini. Faqala lahu Malik, maka Imam Malik bin Dinar menyatakan, lau taraktal khuyala'a lakana ahsana laka. Kata Imam Malik bin Dinar, pemuda, nak, kata beliau dengan bahasa yang tegas, andaikan saja kau meninggalkan sifatmu yang petantang petenteng. Kan ada orang ni kan, kalau dia ni budak ini, anak-anak ini, kalau satu tak pernah saro, tak pernah lapar, tak pernah susah hidupnya. Hidup hanya bersama orang-orang kaya saja. Tidak dididik adab tata krama oleh orang tua, biasanya pongah anaknya. Petantang, petenteng, meremehkan orang lain, menganggap orang lain hina di bawah dia. Biasanya seperti itu. Maka naudzubillah, kita ini harus terus menjaga anak kita. Sekalipun kita orang kaya, misalnya kita pejabat, didik mereka dengan didikan yang terbaik. Harus memberikan penghormatan pada orang lain. Maka kata beliau, wahai Ananda, jikalau engkau tanggalkan sifat sombong itu jauh lebih baik. Maka kemudian anak ini nanya dengan penuh congkak dan sombong, ama ta'rifuni, kau tahu tak aku ni siapa? Maksud kita itu. Biasa darah muda merasa bapaknya hebat, yang hebat kan bapaknya, bukan dia. Nah, tahukah kau siapa? Tahukah kau siapakah aku, katanya. Maka kata beliau, faqala wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidatan. Demi Allah, kata Imam Malik bin Dinar, aku kenal kau tu dengan sekenal-kenalnya. Aku tahu nian kau tu mak mana. Beliau menyatakan, awwaluka nutfatun madhiratun. Awalmu, asalmu kau tu adalah air mani yang hina. Wa akhiruka jifatun qadhiratun, sementara nanti kelak engkau akan jadi bangkai yang busuk. Wa anta ma'adzalika tahmilul adhirah, sementara engkau saat ini, sekarang ini, kau sedang membawa kotoran dalam perutmu.
Fa arqal fata ra'sahu wa kafa amma kana alaihi. Dengar omongan ini, tertunduk ini budak. Kemudian akhirnya tidak lagi dia jadi orang yang sombong. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Kadang-kadang kan kita ini sombong itu hanya gara-gara satu misalnya. Ada istilah anak-anak sekarang namanya body shaming. Body shaming. Body shaming itu misalnya mentang-mentang hidungnya mancung, terus dia meremehkan orang yang pesek. Mentang-mentang kulitnya putih, kemudian menghinakan orang yang kulitnya gelap. Mentang-mentang badannya tinggi, kemudian dia merendahkan orang yang pendek. Mentang-mentang wajahnya baik, good looking, ganteng, cantik, dia meremehkan orang yang tak secantik parasnya menurut perhitungan orang banyak. Padahal mau cantik, mau ganteng, mau apapun tetap dalam perut orang tu maaf kotoran dalam perutnya. Dan dak katik di antara kita ini yang awal dia tercipta dari emas tu dak katik, sama dari air mani yang hina. Dan dak katik pula kalau meninggal tu jadi batu giok mengkristal, dak katik. Jadi apa? Jadi bangkai juga. Apa nak disombongkan? Maka berarti orang yang sombong dia tak kenal asalnya, dia lupa asalnya, kemudian dia tak tahu, tak sadar bagaimana dia kelak, dan dia sedang tidak sadar sedang membawa apa dalam perutnya. Kalau dia sadar, maaf ya kawan, kita ni kalau misalnya di scan pakai apalah ya, pakai USG atau apa, kejingoan misalnya kamera tembus pandang, kita ini cuma tulang bainanya berjalan-jalan. Atau kemudian ada daging yang di dalamnya itu ada kotoran di situ. Yang kadang-kadang kelihatan oh ini penyakitan, ini tak penyakitan, ini ada. Kalau dilihat di otaknya ini sedang bermasalah atau tidak. Ketika dibongkar hatinya ini orang punya sifat buruk yang segala macam. Maka apa yang mau kita sombongkan? Dan kadang-kadang kenapa orang sombong? Karena saat itu Allah sedang tutup aibnya. Kalau Allah buka aib saat itu juga, dak kati alasan dia nak sombong. Misalnya artis. Kita sebut artis itu karena mereka yang sering masuk di TV lah itu. Dengan wajah yang ganteng, dengan rupa yang cantik, kemudian dia sombong meremehkan orang lain, ngapo dang dak kati kasus. Ketika dia sedang berkasus nak ditangkap masuk penjara, lupa dia untuk bersombong kemudian menghinakan orang lain. Dan kita ini betapa banyak aib-aib kita ini sedang ditutup Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti kita tidak punya alasan untuk sombong. Itu satu. Yang kedua, orang sombong itu sedang tidak sakit. Coba kalau dia sedang sakit, selesai dia butuh untuk dipapa, dia butuh untuk orang menguruskan obatnya, dia butuh orang untuk menguruskan surat menyuratnya. Kalau mati, dia butuh orang memandikan jasadnya, mengebumikannya. Tak katik cerita ada mayat misalnya mandi dewek, sembahyang dewek, masuk kubur dewek, nyangkol dewek, kan tak katik. Apa yang nak disombongkan di dunia ini? Maka orang sombong adalah orang yang lupa bagaimana asal muasal dan bakal jadi apa dia. Kalau dia ingat itu, maka dia sudah tidak punya alasan untuk nyombong. Apapun jabatannya, berapapun penghasilannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit ini. Amin. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, Qala Hatim al-Asam. Qala Hatim al-Asam, berkata Imam Hatim al-Asam, La taghtarra bimawdi'in salihin fala makana aslahu minal jannati falaqiya Adamu alaihi salamu fiha ma laqiya. Kata Imam Hatim al-Asam, beliau menyatakan jangan tertipu engkau dengan tempat yang baik. Tempat yang baik itu rumah yang bagus kah? Rumah yang nyaman kah? Kalau rumahnya itu kemudian full digital kah? Mungkin remote, pokoknya keren. TV-nya besar, sound systemnya luar biasa, sehingga kemudian dia merasa nyaman. Kata beliau, jangan tertipu dengan tempat yang baik. Di semesta dalam kehidupan kita ini tidak ada tempat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan surga. Tapi ternyata dengan tempat yang terbaik di surga itu,
falaqiya Adamu alaihi salam fiha ma laqiya. Sudahlah di tempat yang baik, tapi Nabi Adam menemukan apa yang beliau temukan. Beliau merasakan apa yang beliau rasakan. Maksudnya, lah masuk surga baik, akhirnya Nabi Adam terusir dari surga. Berarti jangan kita tertipu dengan tempat. Oh, merasa rumah kita ini lemah, rumah kita aman nyaman, rumah kita ini paling bagus di komplek, rumah kami ini paling asetnya paling luar biasa. Sekarang baca ngomong, kalau tidak mungkin kita sedang roboh, rumah disita. Kalau tidak disita, kita kemudian kita yang tinggal ke rumah, kita mati, selesai sudah. Maka kata beliau, jangan engkau tertipu dengan tempat yang baik, dengan kediaman yang baik. Tidak ada yang lebih baik daripada surga, kata beliau. Dan Nabi Adam mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Wala taghtarra bikathratil ibadati, dan jangan engkau tertipu sebab banyaknya ibadah. Fa inna iblisa ba'da tuli ta'abbudihi laqiya ma laqiya. Dikarenakan iblis setelah rentang yang panjang ibadahnya kepada Allah, dia mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Ikhwan dan muliakan Allah, iblis itu dalam riwayat berapa tahun dia ibadah? Puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun iblis itu belajar pada malaikat Jibril berapa, 5 atau sampai 10 ribu tahun. Kemudian naik ke surga pertama berapa puluh ribu tahun, terus ibadah kepada Allah luar biasa. Kemudian karena tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan penciptaannya, akhirnya muncul sombongnya, dan dia dapat apa yang dia dapat. Dari makhluk yang paling mulia, iblis itu ya ikhwan, Azazil itu, bahkan rupanya ketika dia sedang di puncak-puncak ibadahnya itu, dalam riwayat rupanya bahkan mengalahkan indahnya, rupawannya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat itu takjub dengan iblis, dengan Azazil maksudnya, karena betapa hebatnya ibadahnya. Tapi ketika dia tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan asal muasalnya, penciptaannya, maka dia dapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Jadi kira-kira kalau iblis nak nyesal tuh, menyesal mengapa dia meremehkan perintah Allah hanya gara-gara tertipu dengan penciptaannya, bahwa dia dari api dan Nabi Adam dari tanah. Inilah yang dia dapatkan. Berarti kita ini ibadah baru sekian-sekian ini tidak kati alasan bagi kita untuk sombong, sehingga kemudian ketika ada yang merasa sudah neman tahajud, meremehkan orang yang mungkin subuhnya terlambat. Ada neman puasa sunnah, meremehkan orang yang jingoknya, kau tidak pernah puasa, pakai puasa sekali-sekali. Bagus omongan itu, tapi ketika didasari merasa bahwa dialah yang ahli puasa, orang lain bukan ahli puasa, itu kan sombong. Nah, itu sudah masuk orang yang tertipu karena amal ibadah, wal iyadu billah. Wala taghtarra bikathratil ilmi, fa inna Bal'am kana yuhsinu ismallahi al-a'zama fanzur madza laqiya haitsu kafara. Dan jangan engkau kemudian tertipu dengan banyaknya ilmu. Bal'am bin Ba'ura itu dia tertipu dengan ilmu yang banyak, kemudian dia termakan hasutan, makan dari tipu daya raja, sehingga kemudian dengan al-ismullahil azam kemudian dia berdoa untuk mencelakai Nabi Musa. Ini ceritanya panjang, tapi intinya akhirnya kemudian Bal'am bin Ba'ura dihinakan Allah dengan kondisi bahwa lidahnya itu menjeler seperti anjing sampai ke dadanya. Maka dalam Al-Quran nyatakan, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kau berikan dia makan menjeler itulah, kemudian jika engkau biarkan atau bahkan kau pukul dia tetap menjelerkan lidahnya sebagai bentuk kehinaan daripada Allah. Ngapa? Karena dia menggunakan ilmunya, Ismul A'zam itu, untuk mencelakakan Nabi Musa. Ya kan, dimuliakan Allah, yang terjadi akhirnya dia mati dalam posisi kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wala taghtarra bi ru'yatis salihina,
fala syakhsa akbaru qadran minal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yantafi' bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah dinyatakan, dan jangan tertipu, engkau sudah memandang orang soleh, memandang wali, duduk bersama mereka. Kata beliau, engkau berdekatan dengan para aulia kekasih Allah, bagus-bagusnya. Tapi di dunia ini dak kate yang lebih hebat kadar kemuliaannya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata itu tak bermanfaat memandangnya pada siapa? Pada kerabat-kerabat Rasul, juga kepada musuh-musuhnya. Abu Lahab karena sombongnya, Muhammad bukan Rasulullah tapi Muhammad bin Abdullah, ponakanku. Abdullah itu adikku, Muhammad itu ponakanku, jadi tak nerimo. Padahal yang dia pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, mati dalam kondisi tetap kafir. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya musyrik, bapaknya musuh Islam. Dia uaknya Rasulullah, mamangnya Rasulullah, ketika berjumpa melihat Rasulullah, tapi ternyata pandangannya kepada Rasulullah tak memberikan manfaat. Maksud beliau itu jangan kita galak tertipu, merasa bahwa kita lah sering kumpul dengan para ulama, para habaib, jadi soleh lah itu. Belum tentu. Mereka yang soleh kita ni harus berijo dewek-dewek. Kita ni harus ngijo ke soleh kita masing-masing. Jadi supaya berkumpulnya dengan orang soleh bukan sekedar kita patah foto. Oh yo, bib foto bib, ustaz foto ustaz, bikin foto dipajang. Itu kan belum ada manfaat. Dan sekarang ini orang ambil manfaat bahwa nunjukkan bertemu dengan ulama itu dengan nunjuk ke foto. Padahal yang paling penting kalam beliau itu apa, ceramah beliau itu apa, doa yang dipanjatkan itu apa untuk kita. Itu yang paling penting. Syukur-syukur dapat ijazah, dapat wirid, dapat amalan, dapat doa. Tapi minimal intifa, manfaat kita dengan memandang mereka itu apa. Ceramah yang pacak kita catat. Kalau tidak, bagaimana suluk perilaku beliau, bagaimana duduknya beliau yang mulia, bagaimana senyumnya beliau mulia, bagaimana beliau saling menghormati satu sama lain. Itu yang kita ambil manfaatnya, bukan sekedar foto salaman sudah rebut-rebutan. Kadang-kadang oleh nak salaman ini habib ulama guru yang lah capek tu kemudian sakit gara-gara gitu, rebutan nak salaman. Maka pesan guru-guru kita, kalau memang jauh, tak usah nak maksakan diri jauh, fa insyaallah hati kita sampai ke beliau. Kan mak itu. Ngapo kalau kita maksakan nak salaman lian sementara beliau lah capek? Itu namanya nafsu. Itu namanya syahwat. Itu namanya hawa nafsu, dan tidak ada kebaikan yang diawali dengan hawa nafsu dan syahwat. Sekalipun berbungkus pengen salaman, pengen apalah namanya itu. Ini pengingat untuk al-faqih dan kita galau-galau. Selanjutnya, qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, la yanbaghi lisyakhsi an yadhunna annahu afdalu min ghairihi walau kafiran, li'anna al-ibrata bil khawatimi faqad yuslimul kafiru wa yakunu khairan minhu aw ma hadha ma'nahu. Berkata sebagian ulama, dan intisab kalam ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa Sirruhu. Beliau menyatakan dan para ulama menyatakan, tak pantas bagi seseorang untuk merasa bahwa dia lebih afdal dibandingkan dengan yang lainnya, dengan orang lain sekalipun orang itu kafir. Li'anna al-ibrata bil khawatimi, ini garis bawahi untuk kita galau-galau. Karena yang dihitung itu penutupnya, pangkalnya dihitung, tengah dihitung, tapi yang paling dihitung bagaimana? Kesudahannya, yang akhirnya. Maka kata beliau, di annal ibrata bil khawatimi, karena hukum yang diambil itu hukum terakhirnya bagaimana? Faqad yuslimu dzalikal kafiru wa yakunu khairan minhu. Boleh jadi kadang-kadang yang awalnya kafir dia masuk Islam, dan Islamnya jauh lebih baik dari orang yang awalnya merasa lebih baik dari dia. Kita lihat bagaimana contoh, bagaimana zaman dulu ya ikhwan, diceritakan dalam poin berikutnya selanjutnya di sini. Diceritakan bahwa di awal-awal
Banyak para sahabat radhiyallahu anhum, ya biasa namanya manusiawi. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka ini menghinakan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kita tahu orang yang paling semangat untuk mencelakai Rasulullah dan ingin menghilangkan nyawa Rasulullah. Maka kemudian para sahabat saat itu kemudian mereka merendahkan, menghinakan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ternyata ketika beliau masuk Islam dan ternyata Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melampaui semua orang dan tak ada yang mengalahkan Sayyidina Umar bin Khattab kecuali siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang awalnya minus, yang awalnya kalau kita bahasakan di bawah jurang, kemudian melesat mengalahkan yang lain, dan cuma yang tak bisa beliau kalahkan kira-kira Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Musuh Islam. Siapa beliau? Kafir awalnya. Tapi ternyata bukan itu yang dihitung. Yang dihitung bagaimana kesudahannya beliau sampai meninggal dalam kondisi memuliakan Islam. Maka bahkan ketika menjelang akhir hayat beliau, ketika beliau ditusuk beracun itu, diriwayatkan kalau tak silap 3 hari beliau itu koma. Kemudian ketika beliau sadar itu ditanya, siapa yang ingin membunuh saya, menusuk saya? Dibilang itu adalah orang yang zindik, orang yang Parsi ini. Beliau bilang, alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah? Aku bersyukur bahwa yang menusuk bukan orang Islam. Kalau orang Islam malah kekesian dia, kagak di akhirat diminta tanggung jawab. Tapi ternyata yang membunuhku kafir, alhamdulillah kata beliau, maka aku tak perlu susah lagi. Lihat bahkan keislaman beliau sampai di titik itu. Maka berarti kita tak baca, dia nak meremehkan orang. Oh dasar kafir. Kita minta ya Rabb, berikan hidayah kepada aku dan pada dia. Sebagaimana engkau telah mencicipkan aku nikmat hidayah yang baik, maka tolong berikan dia hidayah dan izinkan kami sama-sama mereguk hidayah dan sampai ke surgamu. Itu alangkah lebih baiknya begitu dibandingkan dengan kita meremehkan orang lain hanya gara-gara saat itu dia masih kafir, yang boleh jadi sebelum dia mati bahkan dia menjadi seorang muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.